Halo, selamat siang. Kesejahteraan para guru, terutama guru honorer di tanah air memang kerap terlupakan. Kami akan kembali membahas hal ini. Sudah terhubung bersama kami Ibu Yosita Rahim, guru honorer di SD Negeri 016 Ujung Batu Riau. Selamat siang Bu Yosita. Ya, Apa kabar Ibu, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda. Selamat siang Bang Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat siang, Mas Rizky. Ya, sehat Bang? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya ingin ke Bu Yos terlebih dahulu. Bu Yos, ini kalau tidak salah, Bu Yos ini sudah 12 tahun mengabdi. Sepengetahuan Ibu, ada berapa guru honorer di daerah Ibu dan bagaimana kesejahteraan para guru honorer di sana? Ya, kurang memadai sekali gitu. Kadang-kadang kan gajinya lancar, kadang enggak gitu kan. Padahal kemampuan guru honorer itu kadang kan lebih dari PNS gitu. Tapi kok apanya masih sedikit gitu. Saya mulai mengajar tuh dulu gajinya 250. Sampai sekarang baru 1 juta. Ini pun baru berapa bulan naiknya gitu. Iya, jadi pengabdian sudah 12 tahun tapi gaji yang diterima bisa dibilang atau apresiasinya ini masih kurang gitu Bu Yos ya? Iya, masih. Ada berapa orang Ibu yang Ibu tahu di daerah Ibu jumlah guru honorer di sana? Oh, banyak. Banyak. Kalau di SD saya tinggal tiga orang. Mhm. Tinggal 3 orang yang mengabdi terlalu lama, ya saya yang bertahan di SD 16 Ujung Batu itu. Oke. Yang lainnya nggak betah dengan gajinya segitu. Kalau kita kan pengabdian seorang guru, biarlah gaji segitu asalkan kita bekerja mengapakan ilmu kita kepada anak-anak gitu. Jadi ada niat mulia gitu Ibu ya yang buat Bu Yos ini akhirnya bertahan. Kemudian Bu Yos, ini kan juga sebenarnya masalah kesejahteraan guru dan juga guru honorer ini bukan masalah baru gitu ya. Apalagi kita lihat kondisi saat ini di tengah pandemi, apa saja yang kemudian menjadi kendala yang dialami Ibu sebagai guru honorer dan juga teman-teman di lapangan dari sebelum dan juga sesudah pandemi COVID-19. Apa saja kendalanya Bu? Ya, kendalanya nggak pergi sekolah kan. Anak-anak nggak ada. Terus gaji nggak rutin keluarnya gitu. Kali 3 bulan. Kadang ya kayak saya sekarang kan cuti ya kan, cutinya dibayarkan hanya separuh gajinya gitu. Oke. Oke, Ibu Yos, ini kemudian juga saya ingin ke Bang Huda. Selanjutnya Bang Huda, ini kan pemerintah berencana mengangkat 1 juta guru honorer menjadi tenaga kontrak P3K. Sementara menurut data ini ada sekitar 1,6 juta guru honorer. Apa kemudian catatan Komisi 10 DPR terhadap kebijakan pemerintah tersebut? Ya, pertama Bu Yosita, atas nama Komisi 10 DPR RI, kami menyampaikan selamat dari guru dan untuk seluruh guru se-Indonesia. Yang kedua, Mas Rizky, memang menyangkut soal pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi pegawai P3K. Semoga ini bisa menjadi bagian dari penyelesaian isu-isu pokok dunia pendidikan kita. Salah satunya adalah soal isu kesejahteraan guru. Kita minta jangan tertunda lagi isu terkait dengan kesejahteraan guru ini. Skema P3K semoga bisa menjadi alternatif solusi untuk teman-teman guru honorer kita. Tentu dibanding dengan kebutuhan berapa yang harus diangkat memang masih jauh dari Dapodik dan dari semua data guru menyebutkan bahwa guru honorer kita sebenarnya mencapai 1,6 juta. Tapi kita bersyukur dan kita minta dikawal betul tahun 2021 betul-betul 1 juta guru honorer bisa diangkat sebagai guru pegawai P3K supaya mengurangi rasio kebutuhan dan sebaran guru di seluruh Indonesia. Jadi saya apresiasi dan kita dorong terus tentu dengan catatan jangan sampai
ada trauma-trauma terulang kembali pada tahap pertama seleksi P3K yang sampai hari ini masih bermasalah. Ada 34.957 guru honorer yang sudah lolos tahun 2019 sampai hari ini belum juga mendapatkan SK pengangkatan. Nah karena itu kita berharap masalah ini dituntaskan dan nanti pada tahap kedua seleksi P3K yang 1 juta ini cukup besar sekali dan kelihatannya baru pertama kali ini kita akan menyelenggarakan seleksi yang sangat kolosal dan sangat besar ini. Tentu ini butuh koordinasi efektif antara Kemendikbud dengan dinas-dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Ya baik, kemudian saya ingin ke Bu Yos lagi. Bu Yos, ini tadi soal rencana pemerintah untuk mengangkat sekitar 1 juta guru honorer menjadi tenaga kontrak P3K. Dari Bu Yos sendiri, apakah sudah mendengar atau mungkin sudah ada proses lebih lanjut, Ibu, atau juga Ibu terpilih menjadi salah satunya? Baru mendengar kemarin tuh mau memasukkan data-data gitu. Syarat-syaratnya kan S1 kapan tamatnya gitu. Apakah ijazah disuruh kepala sekolah. Itu aja. Kebetulan kakak juga ngapakan sama Bapak Saiful Huda ini kan. Ini baru tahu tuh. Oke, jadi baru dapat kabar gitu ya Bu ya? Apa Pak? Jadi artinya Ibu ini baru dapat kabarnya gitu ya? Iya. Baru sekali dengar baru kabarnya? Dapat kabar ya. Oke, kemudian Bu Yos, ini juga terkait dengan bantuan subsidi upah BSU sendiri seperti apa Bu? Ibu sudah pernah mendapat? Belum pernah selama menghonor belum pernah dapat yang tunjangan yang gimana. Baru gaji dari sekolah itu aja. Jadi, belum pernah dapat gitu. Oke, mungkin saya ingin konfirmasi ke Bang Huda. Bang Huda, ini bagaimana terkait dengan BSU, Bang? Ya, semestinya sekali lagi ini butuh sosialisasi. Ini contoh Bu Yosita, guru honorer kita, yang akses informasinya belum begitu maksimal tahu detail terkait dengan baik pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi pegawai P3K maupun terkait dengan BSU. Ini sekali lagi penting koordinasi efektif Kemendikbud dengan dinas dan sekolah. Gitu. Nah, karena mumpung ada waktu, Bu Yos, secepatnya koordinasi dengan kepala sekolah di tempat Ibu mengajar. Nanti sampaikan salam bahwa ada program-program yang didorong oleh pemerintah pusat dalam rangka pandemi COVID, termasuk terkait dengan kesejahteraan guru. Nah, ini perlu dan masih ada waktu sampai 1 bulan ke depan. Ibu BSU, tahu nggak itu Bu, apa itu BSU itu Bu? Nah, saya kira ini problem nih Mas Rizky, jadi sekali lagi kita punya sekolah yang ratusan ribu di seluruh Indonesia, begitu sangat varian, dengan berbagai masalahnya. Artinya satu cara tidak cukup untuk mensosialisasikan masalah ini ke seluruh stakeholder pendidikan kita ke daerah-daerah. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada Kemendikbud, tolong kehumasannya dimaksimalkan dan dibikin jalur-jalur yang tidak konvensional. Gitu. Kalau masih sangat konvensional caranya, masih instruksional, on paper gitu, saya kira faktanya Bu Yosita informasinya belum nyampe ke beliau. Jadi butuh terobosan lagi terkait dengan informasi yang sifatnya penting semacam ini. Terlebih-lebih seleksi P3K paling akhir 31 Desember. Artinya hanya butuh waktu 1 bulan dan nggak mudah untuk melengkapi administrasi yang harus disiapkan oleh guru honorer mengikuti seleksi. Jadi sekali lagi butuh informasi yang detail nyampe ke seluruh stakeholder pendidikan di daerah-daerah kita. Oke, tapi Bang Huda, bicara soal anggaran dari BSU ini sendiri yang diketahui oleh Komisi 10 DPR ini berapa
anggarannya Bang dan bagaimana implementasinya? Selain tadi kita lihat Bu Yos sendiri ini belum tahu artinya sosialisasi juga masih kurang ternyata. Ya prinsipnya hampir pasti semestinya Bu Yosita mestinya harus dapat. Karena yang tersasar dari bantuan subsidi upah guru honorer dan tenaga pendidikan ini itu untuk 2.600.000 orang. Ini cukup besar dengan anggaran 3,6 triliun Mas Rizky. Dan dilihat dari prosentasenya, ini pasti menyasar Bu Yosita sebenarnya. Jadi kalau beliau nggak dapat, ini ada masalah dari program BSU ini gitu. Nah karena itu secara potensi sesungguhnya Bu Yosita harus dapat dan ini nggak dapat. Saya kira ini perlu dikomunikasikan lebih baik lagi oleh para pihak, terutama dinas ke sekolah. Dan sekolah harus proaktif. Gitu. Oke. Sekolahnya Bu Yosita juga harus proaktif untuk merespon terkait dengan agenda program BSU ini. Oke, Bu Yosita, ini kan kita saat ini sudah atau Ibu berkesempatan terhubung langsung oleh Komisi 10 DPR yang membidangi bidang pendidikan. Apa kemudian aspirasi dan juga harapan Ibu yang ingin disampaikan, Bu? Dan juga mungkin teman-teman di sana. Ya harapan saya ya diangkat menjadi PNS gitu. Kan udah lama mengabdi. Hampir 13 tahun lah. Berapa bulan lagi 13 tahun ya kan. Ya, harapannya biar diangkat jadi PNS atau guru kontrak-kontrak apa gitu. GB, GTT. Dulu saya udah pernah juga ikut-ikut tes-tes kan. Udah banyak. Sampai ke Medan sana. Saya kan di Rokan Hulu kan. Sampai ke sana, tapi belum ada rezekinya kan. Di Rohul ini udah juga, tapi belum ada juga apanya. Kalau dari sekolah biasanya gitu, siapa yang banyak informasinya, siapa cepat dia dapat gitu aja, nggak ada diapakan sama kepala sekolah gitu. Oke, ya Ibu, semoga ini sudah didengar sama Bang Huda, nanti Ibu bisa terkabul harapannya di tahun ini gitu Bu Yos ya. Amin. Amin. Oke, mungkin saya ingin ke Bang Huda lagi Bang. Ini kan sekolah akan kembali tatap muka. Bagaimana kemudian Bang soal persiapan sejauh ini? Ya jujur harus diakui, hampir pasti baru 50% sekolah yang siap untuk melaksanakan tatap muka bulan Januari. Sisanya harus dapat intervensi dari berbagai pihak, termasuk dari Kemendikbud RI. Kita ingin kesiapan sekolah untuk melaksanakan dan menyediakan protokol kesehatan harus terpenuhi dulu, baru dibuka sekolah. Kalau tidak, berarti sekolah dari rumah tetap harus jalan. Nah untuk ini, kita ingin berbagai hasil survei yang menyatakan masih banyaknya sekolah yang belum siap untuk mengadakan protokol kesehatan dan tidak cukup diafirmasi melalui dana BOS. Kita dorong dan sudah kami sampaikan pada Kemendikbud supaya ada skema bantuan di luar dana BOS yang bisa digulirkan, dikelompokkan nanti tahun 2021. Dan kita tunggu seperti apa nanti yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam rangka untuk skema bantuan di luar dana BOS ini. Oke, Bu Yos, kalau di Riau sendiri, Bu Yos, ini guru-guru dan juga sekolah seperti apa persiapannya untuk menyambut sekolah tatap muka tahun depan? Yang sekarang belum apa lagi kan, belum masuk sekolah. Kemarin masuk 2 hari. Siap tuh belum ada tindakan dari Bupati dihentikan lagi sekolahnya gitu. Belum ada kepastian untuk Januari itu. Oke, jadi masih belum ada kepastian, tapi memang pastinya ini dalam waktu masih ada kurang lebih 1 bulan, tentu sejumlah persiapan juga akan segera dilaksanakan gitu Ibu ya untuk nanti menyambut sekolah tatap muka di tahun depan. Terakhir mungkin Ibu, apa kemudian pesan kepada pemerintah dalam hal ini melalui DPR Komisi 10 yang ingin kembali Ibu sampaikan dan juga ini aspirasi tentunya selain Ibu Yosita dan juga teman-teman guru honorer yang hari ini tentunya merayakan Hari Guru Nasional. Silakan Bu Yos.
Bu Yos? Ya. Ya, silakan mungkin pesan Ibu nih Bu di Hari Guru eh, dan juga sebagai guru honorer yang tadi Ibu bilang mungkin kesejahteraannya masih belum didapatkan. Apa pesan Ibu di Hari Guru hari ini? Semoga selanjutnya semakin lebih diperhatikan, lebih dimantapkan gitu kan, biar kami honor-honor yang di sini nih lebih giat dan juga lebih baik diadakan pelatihan-pelatihan biar lebih mantap gitu. Oke, Jadi menguasai ilmu-ilmu yang kurang atau teknologi yang belum mencapai target guru-guru honorer ini. oke. Untuk Bang Huda, apa Bang kemudian harapan dan juga pesannya di Hari Guru hari ini Bang? Ya sekali lagi kita doakan kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita, semoga diberi tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini semua pengabdian beliau-beliau, para guru kita sudah begitu luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Bagi guru-guru kita yang sekarang masih terus mengajar, terima kasih atas keteladanannya, terima kasih atas pengabdiannya. Tentu di zaman yang serba baru ini butuh pengembangan literasi baru, adaptasi terhadap semua literasi digitalnya dan seterusnya. Kita ingin kompetensi guru semakin membaik di masa-masa yang akan datang. Dan ini masalahnya bukan ada di guru saja, tapi bagaimana Kemendikbud sebagai penyelenggara, rumah besar penyelenggara pendidikan kita, mampu untuk membuat apa yang disampaikan oleh Bu Yosita, pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan yang bisa meningkatkan kompetensi guru-guru kita di masa-masa yang akan datang. Yang terakhir terkait dengan kesejahteraan, sekali lagi isu kesejahteraan guru ini nggak bisa ditunda lagi. Semoga pada peringatan Hari Guru hari ini menjadi penanda bagi kita semuanya bahwa 1 juta rekrutmen guru honorer menjadi pegawai P3K menjadi penanda lahirnya wajah baru pendidikan kita, bahwa terkait dengan kesejahteraan guru sudah ada solusi alternatifnya. Baik, Bang Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, terima kasih atas waktu Anda untuk CNN Indonesia, dan juga terima kasih untuk Ibu Yosita Rahmi. Selamat Hari Guru Ibu, sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas.